adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kak Lilis. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur, salah satu materi kelas 11 semester ganjil. Kak Lilis berharap meskipun adik-adik belajar di rumah, tapi tetap semangat ya. Definisi dari teks prosedur. Kalau adik-adik mendengar kata prosedur, apa yang ada di pikiran kalian? Betul sekali. Prosedur adalah tahapan. Jadi, teks prosedur adalah suatu teks yang mempelajari tentang tahapan-tahapan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur pastinya memiliki tujuannya. Nah, tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk memberitahukan kepada pembaca dalam memahami suatu proses atau menyelesaikan suatu aktivitas dengan tepat. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama adalah menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat imperatif ini biasanya ditandai dengan kalimat permintaan tolong atau kalimat instruksi seperti ambilkan pulpen di situ atau masukkan airnya ke dalam gelas. Ciri yang kedua adalah kata kerja aktif. Jadi pada teks prosedur ini biasanya banyak menggunakan kata kerja aktif. Contohnya memasak, menyapu, menyiram, menyalakan. Jadi salah satu ciri dari kata kerja adalah menggunakan awalan me pada kata kerjanya. Ciri yang ketiga adalah menggunakan konjungsi urutan kegiatan. Misalnya, selanjutnya, lalu, kemudian, seterusnya. Nah, ciri yang keempat adalah menggunakan kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Contohnya, ambillah gula 2 sendok makan. Itu adalah keterangan tempat. Jadi mengambil gulanya 2 sendok makan. Atau didihkan air selama 5 menit. Contohnya seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke bagian macam-macam teks prosedur. Kenapa Kak Lilis membawa ini? Ini ada kaitannya dengan macam-macam teks prosedur. Macam teks prosedur yang pertama adalah sederhana atau teks prosedur sederhana. Dari namanya saja sederhana, berarti pada tahapan ini tidak banyak tahapan yang dilakukan. Contohnya adalah menyeduh kopi. Menyeduh kopi sudah pasti setiap orang bisa ya. Buka kemasan, masukkan ke gelas, tuangkan air panas, diaduk. Sudah selesai. Itu adalah contoh dari prosedur sederhana. Yang selanjutnya adalah prosedur kompleks. Nah, dari namanya saja kompleks berarti banyak tahapan-tahapan yang dilakukan. Pada prosedur kompleks ini, kalau salah satu tahapannya itu ditinggalkan atau tidak berurut, maka penyelesaiannya itu akan tidak tepat. Contohnya adalah penggunaan mesin cuci. Jadi kalau belum tekan tombol on, lalu sudah atur frekuensi air, maka itu tidak bisa. Jadi tahapan-tahapannya itu detil demi detilnya harus berurut. Lalu yang ketiga adalah prosedur protokol. Hampir mirip dengan prosedur kompleks, hanya saja pada protokol ini banyak tahapan yang dilakukan, hanya saja jika tahapannya itu mengacak, itu tidak akan mempengaruhi proses akhir. Contohnya adalah masak Indomie. Nah,
Masak Indomie, misalkan ada dua cara nih. Yang pertama adalah didihkan air, sudah mendidih masukkan mie, buka bumbunya di mangkok, lalu bisa dituangkan dan diaduk di dalam mangkoknya tersebut. Atau cara yang kedua, masukkan air, didihkan maksudnya ya, lalu kemudian masukkan mie beserta bumbu-bumbunya. Itu proses akhirnya tidak akan berpengaruh, sama-sama menjadi Indomie. Oke adik-adik, demikianlah penjelasan Kak Lilis tentang teks prosedur. Mudah-mudahan apa yang sudah Kak Lilis sampaikan bermanfaat ya, dan tentunya menambah pemahaman adik-adik untuk materi ini. Dari Kak Lilis cukup sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.